Beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan pernyataan seorang oknum yang menyatakan bahwa lokasi ibu kota yang baru atau IKN sebagai tempat jin buang anak. Sontak pernyataan tersebut menimbulkan beberapa reaksi. Ada yang bereaksi keras, mengecam, dan ada pula yang bereaksi biasa-biasa saja. Sampai saat ini berbagai pihak telah melaporkan oknum tersebut, dan ada beberapa pihak yang minta agar oknum tersebut disidang adat. Sebagai orang Kalimantan, saya terkejut mendengar pernyataan tersebut. Seorang yang seharusnya menjelaskan ketidaksetujuan perpindahan ibu kota negara tersebut secara bijak, namun malah menimbulkan polemik yang besar. Namun saya bersyukur atas kejadian tersebut, karena para sultan, para tokoh adat, para pangeran muncul ke permukaan yang dulunya tidak pernah melihat sosok Sultan Pontianak, Sultan Banjar, Sultan Kutaringin, Sultan Peser, dan lain-lain. Sekarang kita bisa melihat beliau menyampaikan reaksi atas pernyataan oknum tersebut. Dan ada beberapa hal menarik lagi, muncul fenomena sesat berpikir, yaitu ada beberapa pihak yang ingin membubarkan partai yang pernah menaungi oknum tersebut. Padahal yang bersalah itu adalah oknumnya, bukan partainya. Seperti kita ambil contoh, ada seorang oknum polisi yang nakal. Yang salah itu bukan instansi polisinya, melainkan oknumnya. Dari beberapa peristiwa di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah peristiwa dapat menimbulkan peristiwa lainnya yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Namun di video kali ini kita tidak sedang membahas secara rinci peristiwa yang timbul akibat pernyataan oknum tersebut, melainkan kita akan membahas ungkapan, yaitu jin buang anak. Apa sih jin itu? Apa saja definisi jin menurut para ahli? Mari kita mulai. Assalamualaikum sobat semua, selamat datang di channel Sandy McJack, sebuah channel yang membahas tentang motivasi, inspirasi, dan edukasi kepada semua, sehingga Anda yang menyimak video dari saya akan mendapatkan motivasi, akan mendapatkan edukasi yang baik, dan mendapatkan inspirasi. Di video kali ini kita akan membahas definisi jin oleh para ahli, agar kita semua mengetahui apa sih jin itu, bagaimana bentuknya, dan apakah kita harus takut kepada jin. Baiklah, kita mulai dari definisi yang pertama yang datang dari Raghib Al-Asfahani, yang menyebutkan bahwa jin adalah makhluk Allah yang
tidak bisa dilihat oleh manusia dengan mata telanjang. Saya ulangi, jin adalah makhluk Allah yang tidak bisa dilihat oleh manusia dengan mata telanjang. Menurut Ahsin W. Al-Hafidz, mendefinisikan jin sebagai makhluk halus yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera biasa. Saya ulangi, jin sebagai makhluk halus yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera biasa. Yang ketiga, menurut Umar Sulaiman Al-Ashqar, jin adalah makhluk lain selain manusia dan malaikat. Dari ketiga definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa jin adalah makhluk halus yang tidak nampak oleh panca indera selain dari malaikat, yaitu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan selain dari malaikat. Itulah jin. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan memberikan sebuah contoh cerita tentang jin. Pada suatu hari hiduplah seorang pemuda, sebut saja namanya Jun. Dia sedang jalan-jalan ke pantai. Pada suatu ketika dia menemukan sebuah benda yang sangat misterius. Artinya, benda tersebut tidak pernah ia lihat sebelumnya. Benda yang sangat asing. Benda apa itu? Ya benar, benda itu adalah sebuah botol kaca. Saking penasarannya, dia membuka botol tersebut. Setelah ia buka, ternyata botol tersebut mengeluarkan asap. Setelah asap tersebut keluar dari botol, ternyata asap tersebut membentuk sesosok makhluk aneh. Makhluk yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kemudian makhluk tersebut tertawa. Sontak si Jun pun terkejut dan bertanya kepada makhluk itu, "Siapa engkau? Kenapa engkau keluar dari botol itu?" Dan makhluk tersebut menjawab, "Aku adalah jin dari Timur Tengah." Ya, apakah Anda pernah melihat cerita ini? Ya benar, cerita ini diambil dari sebuah sinetron yang tayang pada tahun 90-an yang berjudul Jin dan Jun. Ya, seperti itulah gambaran seorang seekor jin. Dia adalah makhluk yang tidak kelihatan. Namun dalam sinetron tersebut hanya Junlah yang bisa melihat makhluk tersebut. Selain dari Jun, manusia tidak bisa melihatnya. Apa hubungannya dengan yang kita bahas pada video ini? Apakah kita mesti takut kepada jin? Jawabannya adalah tidak mesti. Karena jin berbeda alam dengan kita. Kita ambil contoh seperti hiu. Hiu alamnya di dalam laut, sedangkan kita di atas bumi, di atas tanah. Kita jika ke dalam laut, maka kita akan bisa dimakan hiu. Kita menjadi berbahaya pada saat di dalam laut jika kita bersama hiu. Namun apabila hiu di atas tanah, maka hiu yang bahaya. Begitulah perbedaan kita dengan makhluk yang beda alam, yaitu jin. Ya, sekian video dari saya. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari video ini.
Meskipun ceritanya ada yang mitos, ada yang sinetron, namun semoga memberikan edukasi kepada Anda. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.